Bi, menjaga agar tetap istiqomah itu gimana sih caranya? Jadi bandingnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Denny Canggur TV bersama Denny Bapak Abi Amin. Iya. Kamu jujur, tadi kenapa kamu nggak istiqomah kan? Kemarin kamu aku lihat udah bagus kita sholat bareng jamaah, asar, maghrib, terus ngaji. Emang Bapak tahu? Nah kan kemarin kita bareng, terus tadi kok kamu udah nggak lagi? Ya tadi ya gimana Pak ya? Ya aku cenderung lelah Pak. Banyak banget pekerjaan. Ya kan di sela-sela kan kerjaan juga kan nggak terus-terusan. Kita di sela-sela itu kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa baca Quran. Nah ini saya ngalamin juga nih, kita tanyain aja sama Abi. Bi, menjaga agar tetap istiqomah itu gimana sih caranya? Kan coba Bang Agus kalau baca Al-Fatihah ada bacaan apa? Ihdinas Shiratal Mustaqim. Nah, itu. Jadi bandingnya gini. Tunjuki aku jalan yang lurus. Kata mustaqim, istiqomah, satu kata itu. Ya, Shiratal Mustaqim, jalan lurus. Istiqomah artinya ikut jalan lurus. Kalau keluar dari jalan lurus berarti tidak istiqomah. Kalau balik lagi ke jalan lurus namanya bertobat. Nah, kalau dalam Al-Quran disebutkan orang yang tidak ikut jalan lurus disebut tagha. Nah, terus kalau dia hidup di dua jalan lurus namanya taghut. Nah, gitu. Taghut itu ya setan. Ya. Nah, tapi kalau dia balik ke jalan lurus namanya dia istiqomah. Jadi istiqomah itu memang kita ikut menuju surga. Jalan ke surga itu ya hanya satu, yaitu jalan lurus itu. Nah, memang kita ini punya sifat bosenan Bang Denny. Iya. Ya sama semua Bang Denny. Semua ustadz pokoknya juga ya habis pengajian capek ngapain ya? Nah, baca Quran. Baca Quran setengah halaman capek mungkin ya. Oh ya, zikir. Terus zikir ngapain capek ya? Ya bermain sama anak. Itu kan ibadah semua Bang Denny. Iya. Jadi bersama anak. Terus bersama istri ya. Yang bukan ibadah kalau istrinya orang lain itu nggak boleh. Ya gitu. Jadi kalau ini Istri kita ibadah. Ibadah gitu. Jadi nanti kita juga kalau bahasa istri juga begitu Bang Denny. Mah ibadah yuk. Ini bersenang-senang sama istri. Seperti itu. Nah, jadi itu istiqomah masih. Nah, terus kemudian kita ya pokoknya variasi ya, nanti selesai ini waktu duha kita sholat duha. Kemudian habis sholat duha kita kerjakan apa yang kita menjadi kewajiban. Ada dosa kita hindari, nggak ada dosa alhamdulillah kita ikuti. Terus pas sholat duhur kita berhenti, kerjakan apapun kita sholat duhur. Itu namanya istiqomah. Istiqomah itu melakukan tugas-tugas kita sesuai dengan waktunya, sepanjang itu tidak haram. Itu namanya istiqomah. Waktu tidur ya tidur, itu ibadah juga. Karena kita capek, karena habis kita mencari nafkah, mencari yang halal dan sebagainya. Itu namanya istiqomah. Tapi kalau habis tidur misalnya dia langsung ke tempat judi, tempat mabok, berarti nggak istiqomah. Gitu. Nah, Bi, yang kita rasain tuh jadi semangat beribadahnya tuh masih keluar masuk, Abi. Entah kalau lagi masuk semangat, ntar males lagi hilang. Itu nih maksud saya, gimana ya kita bisa menjaga tetap gitu, jadi Stabil gitu sih. Oh iya, kalau stabil tuh malaikat tuh. Jadi iya, manusia itu begitu Bang Denny. Dulu sahabat juga gitu Bang Denny. Nanya ke Rasulullah, wahai Rasul, ketika aku bersama Rasulullah, sudah kami siap mau sholat sampai bengkak kaki kami siap. Pokoknya kami merasa indah, seakan-akan surga di depan kami. Tapi
ketika kami pulang ke rumah, wahai Rasul, kami lupa lagi, kami jatuh dalam dosa lagi, wahai Rasul. Kata Nabi, sa'atun fasa'ah. Ini manusiawi. Ya sekali-sekali, tapi jangan sampai berlama-lama jatuh dalam artinya ketidak istiqomahan tadi itu. Jadi kita manusiawi, kita mungkin tergelincir, mungkin terjatuh sedikit, manusiawi. Kita berusaha untuk istiqomah. Tahu nggak caranya gimana? Gimana? Nah, pertama, cari teman yang baik. Ini untungnya Bang Agus punya teman Bang Denny. Dikit-dikit tegur. Tadi Abi lihat selalu Bang Denny negur juga. Ya Allah subhanallah. Abi bilang gini, ini pentingnya sahabat. Coba Bang Agus nggak punya sahabat yang baik, mungkin dibiarkan, bahkan mungkin didukung maksiatnya gitu. Ya, entah dibeliin khamr dah, dibeli suruh mabok dan dibeliin narkoba. Nah, untungnya dikit-dikit, kenapa kamu nggak baca Quran? Kenapa kamu kemarin nggak bersama? Kan kemarin sudah sholat sama saya, terus kamu nggak sholat. Jadi itu untungnya sahabat tuh. Jadi masya Allah, sahabat baik itu sangat membantu kita. Saling mengingatkan. Nanti juga mungkin juga Bang Denny kecapean atau tertidur, bangunin Bang Agus. Jangan biarkan. Tadi Bang Denny udah sholat zuhur belum? Enggak. Masa Bang Agus di mana? Melihat Bang Denny tidur di atas. Terus nggak ada bangunin. Kasihan Pak Ustadz. Kenapa? Kan dia kecapean Pak Ustadz. Nah, kalau kasihan dibangunin. Kalau Bang Agus membiarkan Bang Denny nggak sholat, berarti Bang Agus dosa. Iya, nanti masa Bang Agus sayang Bang Denny, tapi kemudian dibiarkan nggak sholat, berarti kan Bang Agus bilang, seakan-akan bilang begini, jadi aja lah masuk neraka. Kan begitu. Kalau sayang bangunin, itu namanya sayang. Seperti tadi Bang Denny negur Bang Agus, kamu kenapa kamu nggak baca lagi Quran? Kenapa kamu nggak sholat berjamaah lagi? Nah itu namanya sahabat tuh, menegur karena Bang Denny pengen Bang Agus masuk surga. Nah gitu. Jangan segan-segan juga kalau nanti Bang Denny misalnya dia berbuat salah, tegur aja. Jangan sampai dibiarkan dia jatuh dalam dosa. Suka ngingetin kok. Bis. Iya. Kita suka janjian. Bagus Pak, nanti sebentar lagi kita berangkat sholat Jumat. Nah, kita mandi, kita boncengan berangkat bareng ke masjid. Mantap. Kadang Itu ya bagus. maaf Pak ya, kadang kan ya ini kita berbicara terbuka aja nih Pak ya sama Bapak. Ya karena di sini antara aku dua Bapak ada perbedaan sedikit antara anak buah dengan majikan. Ya inilah dunia. Kalau di akhirat tuh mungkin hal itu tidak ada, ya kan? Inilah dunia. Nah, hubungannya apa? Di sisi lain ini aku bicaranya apa? Seketika Bapak tertidur di pas jam waktunya Jumat. Nah di sini aku antara dua problem yang aku hadapi. Bangunin, benar kata Abi tadi, kalau nggak dibangunin aku kasihan. Aku kan otomatis kan Bapak berdosa. Iya. Nah, aku bangunin. Kasihan juga. Aku kasihan juga. Gitu. Karena kecapean. Bangunin, karena ya Bapak lelah dan itu karena aktivitas sehari-hari. Nah di situ problem bangun. Nah, tapi tetap aku bangunin waktu itu Bapak aku bangunin dengan pelan-pelan ya, namanya ada perbedaan sedikit, maaf ya. Pak, maaf Pak, bangun Pak. Ya, sholat Jumat kan udah waktu. Ya Pak, aku udah pakai baju koko. Itu kan bangun. Oh iya juga. Nah itu Bagus aku Bang bicara. Agus. Bagus sekali. Jadi kita tiap sholat Jumat boncengan, tapi Alhamdulillah. Ya, saling kayak mengingatkan anak lah. pulang sekolah. Benar. Ya Masya kadang Allah. aku lagi tertib bekerja. Kita tuh udah pukul berapa? Lekat. Bener lagi sholat Jumat kita. Nah itu jadi saling mengingatkan satu sama lainnya. Jadi itu yang pertama, cari teman yang baik. Yang kedua apa? Yang kedua, cari tempat yang baik. Misalnya nih, Bang Denny kalau duduk di tempat misalnya sama anak-anak atau di tempat game misalnya, Bang Denny akan main game. Tapi kalau duduk di depan taman bisa baca Quran, mending duduk di depan taman. Gitu. Jadi di mana bisa berzikir, pilih tempatnya. Kalau duduk di sini maunya nonton, duduk di sana saya maunya memandang kebesaran Allah sambil baca istighfar. Duduk di tempat itu. Jadi jangan biarkan kita itu terlena dalam kesia-siaan. Jadi karena apa? Ketika seorang sia-sia dia tidak istiqomah. Ketika seseorang nggak ada pahalanya berarti nggak istiqomah. Kan hidup kan harus produktif. Nah kalau urusan dunia harus ada uang, menghasilkan uang. Hidup menghasilkan uang itu urusan dunia. Tapi urusan akhirat hidup harus menghasilkan pahala. Nah ketika tidak menghasilkan pahala berarti nggak produktif hidup saya. Nah makanya tidak istiqomah maksudnya apa? Nggak ada pahalanya. Itu namanya tidak istiqomah. Nah itu.
Mengerti Pak, ya memang sih tadi Bapak bicara sama aku itu kamu nggak baca Al-Quran, nggak wirid, nggak ini ya memang ya itu kesalahan aku sih ya, kadang manusia itu ada kalimat bosannya, Iya. enggan, males itu. Apa-apa itu juga harus gitu sih. Makanya tugas kita sebagai teman, sahabat, partner kerja Iya. untuk saling mengingatkan. Iya, benar. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Abi Amir bisa membuat kita lebih paham tentang arti kata istiqomah. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe juga, lihat channelnya Fat TV. Iya. Nah, di situ Abi Amir cerita tentang banyak hal, tentang apa aja Bi? Pemahaman tentang Al-Quran, pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran yang itu jarang dibahas dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuplikan-cuplikan ayat yang kecil sekali tapi oleh Abi dibahas dengan pemaknaan yang sangat dalam. Insya Allah bermanfaat, sekalipun pendek tapi mendalam, insya Allah. Nah, karena di sekolahnya itu jurusan tafsir Quran. Jika kamu kalau ada yang mau ditanya tentang apapun bisa langsung tanya ke Abi. Oke, ya. Nanti Bang Agus buka HP. Itu apa tuh Bang Agus? Fat TV. Wah, ini sama Abi Amir gitu. Ya, jangan lupa di subscribe. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.